wujudkanku. Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Selamat pagi menjelang siang sahabat Gemilang, apa kabar? Semoga Anda sekeluarga selalu sehat dan pastinya selalu bahagia ya, amin. Dan kali ini saya Geni Karuli di hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 hadir menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Dan saat ini kita di program acara Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Sahabat Gemilang, di ruang studio LPPL Radio Gemilang FM yang beralamatkan di Jalan Pemuda Barat nomor 1 Muntilan telah hadir narasumber dari RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Beliau adalah Dr. Ronald Iskandar, spesialis ortopedi dan traumatologi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang pastinya ya. Yang mana beliau akan memberikan informasi kepada kita tentang hidup sehat dengan tulang yang kuat. Oke, sebelum kita menyapa beliau, sahabat Gemilang bisa mendengarkan Radio Gemilang FM melalui live streaming di Gemilang FM Official. Itu alamat YouTube-nya ya. Untuk live streamingnya di gemilangfm.id. Dan juga sahabat Gemilang, kali ini, Jamus Gemilang kali ini juga live di sosial media Instagram RSUD Muntilan. Dan apabila Anda ingin bertanya, berkonsultasi langsung ya dengan Dr. Ronald, Anda bisa melalui chat WhatsApp di 0815 7896898. Oke, kita langsung saja menyapa narasumber kita pagi ini. Selamat pagi Dr. Ronald. Selamat pagi Mbak. Apa kabar dok? Baik. Alhamdulillah baik ya dok ya. Mungkin dokter bisa menyapa sahabat Gemilang di kamera depan Anda dokter. Oh ya. Oke, silakan Selamat dokter. pagi para pendengar Radio Gemilang. Perkenalkan saya Dr. Ronald Iskandar, spesialis ortopedi dan traumatologi. Yep. Ya, bertugas di RSUD Muntilan. Ya. Ya, mungkin sudah. Untuk sudah berapa lama dokter di RSUD Muntilan? 2 tahunan misalnya. Kurang lebih 2 ya, tahunan 2 tahun. ya. Dan untuk bertemu Dokter Ronald nih, itu biasanya di poli mana, di hari apa, jam berapa dok? Oh, biasanya di poli ortopedi bisa tiap hari Sabtu atau hari Selasa sore juga ada. Oke, Ya. Selasa sore juga ada ya dok ya. Baik dokter, salah satu bagian tubuh manusia yang sering luput dari pemeliharaan kesehatan adalah tulang. Kayaknya saya sendiri nih menyindir diri sendiri nih ya. Padahal tulang itu merupakan bagian utama dari sistem rangka manusia. Oke dokter Ronald, boleh dijelaskan dong dok tentang apa itu sebenarnya tulang dok? Silakan dokter Ronald. Ya, tulang sendiri merupakan bagian dari tubuh manusia ya. Jadi tulang itu tidak bisa bekerja sendiri, dia kan di dalam tulang tuh ada melekat otot juga. Jadi digerakkan oleh otot, jadi sehingga dengan adanya otot itu maka tulang bisa bergerak, makanya dan fungsinya dia untuk menyangga tubuh, untuk melakukan gerakan-gerakan juga, terutama untuk sendinya juga untuk melakukan gerakan. Ya, yang pasti tulang itu penting sekali untuk tubuh manusia ya dok ya. Saya sakit tulang aja rasanya nyerinya luar biasa ya dok ya. Oke dokter, topik yang akan dokter informasikan adalah hidup sehat dengan tulang yang kuat. Tulang kuat itu seperti apa sih dok? Apa seperti Gatot Kaca dok? Iya kan ya, tulang kuat, besi gitu ya, besi gitu dok. Monggo silakan dokter. Ya, tulang yang kuat itu memang terutama pada usia tua ya. Jadi kalau memang kita tidak menjaga kesehatannya, lama-lama tulang akan lama-lama menjadi rapuh ya. Jadi kalau dengan mulai tulangnya menjadi rapuh, maka akan mulai muncul gejala-gejala penyakit nanti yang akan biasanya pada orang muda kok nggak apa-apa, tapi kok mulai usia tua kok sering sakit. Jadi itulah yang mungkin kalau kita tidak menjaga dengan baik maka akan muncul gejala-gejala itu ya. Baik dokter, saya nggak pengen GR nih dok. Dokter, untuk usia muda itu berapa, usia tua berapa? Jangan-jangan saya itu sebenarnya usia tua tapi merasa muda terus nih dok. Silakan dokter Ronald. Ya, kalau batasan usia sebenarnya beda-beda definisinya ya. Tapi kalau untuk batasan, tahu saya kalau definisi untuk lansia itu di atas
60. Oke. Cuman kalau kita bahas masalah otot Mm-mm. dan tulang, usia 40 tuh otot akan terjadi istilahnya natural aging atau penuaan alamiah. Dari usia 40 tuh, iya, Dok. jadi otot akan berkurang perlahan-lahan sekitar 1% per tahunnya. Sehingga Itu dimulai usia 40. 40 ya, makanya kebanyakan kalau kita hitungan kasarnya 40 udah mulai berkurang 1%, sampai anggapnya kita umur 60 itu udah berkurang sekitar 20% masa otot. Itu kalau tidak dilatih ya. Iya. 20% itu setara dengan 60% fungsi ototnya itu sendiri. Wow. Sehingga makanya kebanyakan kalau orang yang umur 60, kebanyakan kalau nggak pernah dilatih kok jalannya udah mulai goyang-goyang, udah harus dituntun, itu kebanyakan ya karena itu ya, Iya, apa tidak. setiap tahun 1% Iya, itu ya, Dok sekitar, ya. iya. Sendi apa, Dok? Sendi ototnya. masa berkurang. ototnya ya. Oke, dokter bisa diterangkan juga, Dok, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tulang nih, biar sahabat Gemilang melek tentang kesehatan tulang nih, Dok. Silakan, dokter. Ya tadi tulang itu sendiri kan tidak berdiri sendiri, dia kan di tempat pelekatan dari otot sendiri. Makanya kalau kita mau menjaga tulang, kita harus menjaga otot yang melekat di situ tadi. Jadi pertama ya kita harus jangan, kalau istilahnya sekarang jangan mager lah istilahnya. Mager ya. Baik, sahabat Gemilang yang mager dengerin nih, Dokter Ronald nih. Silakan, dokter. Jadi kalau kita apa-apa mager, kebiasaan hidup mager, bagi makannya nggak dikendalikan, lama-lama dia akan ototnya sudah tadi terjadi pelemahan ototnya, apalagi ditambah kegemukan, Obesitas ya, Dok, obesitas. ya. Kalau sudah kegemukan kan orang bebannya di lutut sendiri kan akan bertambah besar, ya itu juga akan menyebabkan nyeri dan muncul gejala-gejala yang lain itu tadi. Iya, itu menyebabkan tulang jadi nggak sehat ya, Iya, Dok ya. Mungkin ada faktor lainnya, Dok, menyebabkan mempengaruhi kesehatan tulang nih. Jadi cepat kropos atau cepat apa gitu, Dok? Itu tadi kalau biasanya kalau memang kropos tulang memang kebanyakan terjadi pada wanita. Jadi salah satu penyebabnya memang pada pengaruh hormonal memang. Wanita, Dok. Iya. Aduh. Karena ya pada wanita kan memang terjadi menopause yang lebih nyata gejalanya kan. Jadi memang Iya. hormonnya akan berturun semua. Itu menyebabkan wanita kan cenderungannya memang lebih gampang kropos, lebih apalagi ototnya kan secara alamiah memang ototnya memang tidak sebanyak pada pria. Jadi memang kalau udah menopause nggak pernah dilatih ototnya, itu akan kecenderungannya ototnya tulangnya akan jadi lebih rapuh. Lebih rapuh ya, Dok ya. Oke, dokter tadi kan disampaikan usia tertentu ya, Dok ya. Lansia ya. Kita sering melihat usia tertentu lansia sudah mulai jalannya pelan, bungkuk. Itu termasuk masalah-masalah yang timbul dari tulang atau bukan, Dok? Atau itu memang naturalnya usia segitu memang seperti itu atau gimana nih, Dok? Iya, dokter. Memang. Ya kan mesti banyak lihat kalau lansia kok jalannya udah harus dituntun, Iya, harus pelan-pelan. Itu memang salah satu pelan-pelan. faktornya yaitu karena tulangnya sudah tidak sehat, jadi jalannya ototnya juga apalagi tidak bisa menahan sendinya juga, jadinya dia untuk kehidupan sehari-hari pun jadi harus merepotkan yang lain juga jadinya. Itu rata-rata ya, Dok, karena saya pernah melihat karena kebetulan saya kan pernah nggak ikut sih, cuma menyaksikan Borobudur Marathon nih, Dok, yang bentar lagi juga akan ada di di Borobudur nih, Kabupaten Magelang, Desember nih. Nah, itu ada yang usia lansia, Dok. Maksudnya usia lansia mungkin 50 tahun gitu ya, itu tapi masih kuat itu, Dok, untuk lari. Padahal Borobudur Marathon itu tuh luar biasa ya kilometernya ya, Dok ya. Itu karena apa ya, Dok, kalau masih kuat gitu? Jadi dia mungkin dari usia muda dia udah sering melatih ototnya. Kalau dengan otot semakin jumlahnya akan bertambah besar, makin kuat kan dia kan sehingga makin menjaga orang itu sendiri, sehingga dia mampu melakukan kegiatan yang masih bisa dilakukan dari maraton juga masih kuat karena sering dilatih itu tadi. Usia muda tuh di usia berapa untuk bisa ibaratnya nabung apa ya nih ya, nabung kalsium ya, Dok ya, untuk bisa lebih kuat nih di usia tua nih, usia lansia? Ya sebenarnya untuk batasannya ya tidak ada ketentuan pastinya, cuman ya tadi buat anak-anak terutama yang masih muda-muda jangan mager, jadi jangan kebiasaan duduk main game aja, tapi harus dioprak-oprak untuk gerak. Itu kebiasaan kayaknya generasi sekarang ya, Dok, kebanyakan ya. duduk gitu efeknya ke jangka ya. Nah, tadi dokter bilang kebanyakan duduk nih. Ini kebanyakan duduk juga mempengaruhi tulang, Dok? Dalam artian kebanyakan duduk mesti
tidak beraktivitas. Tidak beraktivitas Ya. ya. Dan itu mempengaruhi kesehatan tulang ya. Ya. Baik, Dokter Ronald adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Sahabat Gemilang mungkin ada yang belum paham nih dok, atau malah belum tahu tentang ortopedi. Ya. Apakah dokter ortopedi itu dokter tulang atau dokter yang bagaimana? Silahkan dokter bisa dijelaskan kepada sahabat Ya, Gemilang. kebanyakan orang mengenal ortopedi itu nyebutnya dokter tulang karena mungkin agak kurang familiar dengan ortopedi ya. Iya, Cuman betul. secara istilahnya sebenarnya ortopedi itu adalah kedokteran yang menangani penyakit dan gangguan terkait sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal sendiri itu adalah sistem gerak yang terdiri pada anggota gerak ya, terutama yang terdiri dari otot, tulang, Iya. saraf maupun tendon itu sendiri. Jadi salah satu penyakit yang terkait dengan anggota gerak dan tulang belakang itu adalah bidang lingkup dari ortopedi itu sendiri. Bidang Walaupun lingkup kebanyakan ya. memang kasusnya terkait dengan tulang memang. Ini kan Tulang namanya ya, Dok, dokter ya. tulang. Dan penyakit apa saja nih yang Dokter Ronald tangani di RSUD Muntilan Ya, kalau selama ini dok? Kurang lebih 2 bidang- tahun kan dok ya? kalau bidang penyakitnya ortopedi memang terkait tulang tuh lingkupnya bisa dari bayi sampai dengan usia yang sepuh ada semua. Jadi kalau Ada yang, ya. kalau Dari yang- bayi dok? Iya, dari bayi. Oke. Sering kalau memang pada bayi itu bayi lahir kok kelihatan kakinya bengkok. Itu yang paling sering. Jadi Itu kenapa ya dok ya? Itu memang karena sudah bawaan lahir bisa atau karena bawaan lahir ataupun ya karena posisi kandungan kan memang kecenderungannya kaki kan memang menekuk sehingga ya ada yang ringan. Kalau yang ringan memang bisa dikendalikan dengan pasang gips saja ataupun sampai kalau yang berat sampai dengan tindakan operasi. Oke. Yang sampai usia yang agak anak-anak sedang masih agak banyak yaitu skoliosis atau tulangnya bengkok. Tulangnya Tulang bengkok. belakangnya yang Iya bengkok. tulang belakang Itu ya. juga Iya. sering. Lalu bisa juga dari infeksi juga ada, kelainan-kelainan keganasan ataupun tumor pada tulang juga ada. Sampai pada usia tua yang penyakit degeneratif yang misalnya kelainan sendi, pengapuran tulang ataupun pengeroposan tulang. Iya. Dan yang paling banyak memang kejadian-kejadian trauma atau kejadian patah tulang itu yang memang kasusnya cukup banyak. Karena itu ya kecelakaan atau Kecelakaan gitu ya lalu dok ya. lintas, ya. Oke baik dokter. Baik Dokter Ronald, fenomena yang memang masih banyak dilakukan masyarakat nih dok, yaitu masyarakat lebih memilih ke tukang pijet tulang atau dukun tulang daripada dokter ortopedi. Nah mungkin ada yang merasa saya takut mbak, takut dioperasi. Apa memang harus operasi nih dok? Ya, memang masih banyak, terutama untuk kasus patah tulang ya. Jadi masyarakat kadang kok takut malah lebih milih ke dokter Ke dukun ya, ke dukun iya. ya. Jadi penyebab yang pertama mungkin kalau kebanyakan saya tanyakan memang biasanya masalah biaya. Oh biaya ya dok ya malahan padahal ya. kalau kita bicara masalah biaya, kan sebenarnya di rumah sakit juga ada jaminan yang bisa dipakai, misalnya dengan BPJS ataupun kalau dengan kecelakaan juga kita bisa mengurus dengan Jasara Harja. Jasara Harja, oke. Kalaupun misalnya benar-benar nggak bisa ngurus sama sekali, kalau kita bandingkan pun ke dukun tulang tuh sebenarnya nggak murah juga loh, kan bayarnya Dok. mahal juga. Iya memang. Jadi ya kalau buat saya agak gimana ya, sebenarnya nggak beda jauh lah kalau saya sama Iya. bayar juga sama dukun. Itu terkait biaya ya Iya, dok ya. Yang kedua tadi terkait dengan takut operasi. Jadi padahal tidak semua patah tulang di ortopedi harus dengan operasi, karena banyak penanganan kalau dengan kondisinya tertentu tulangnya masih posisinya bagus dan pertama usia muda itu kebanyakan malah tidak dioperasi, cukup dengan pemasangan gips. Dan bahkan kalau saya juga banyak tanya ke pasien, kalau di dukun itu malah sama-sama dikembalikan, cuman dikembalikan malah mereka kan nggak pakai anestesi, jadi pasien malah harus nahan kesakitan. Kalau di rumah sakit kan malah lebih nyaman dengan dibius, jadi pasien nggak kesakitan, bangun-bangun udah terreposisi, udah bagus, jadi kan sebenarnya lebih nyaman di rumah sakit kalau menurut saya malah. Dan resikonya dok, Nah, terkait resikonya resiko juga kebanyakan kalau di dukun tulang kan pemasangannya juga dengan bebat itu kadang mereka juga tidak dievaluasi dan pasien juga tidak diedukasi. Kadang asal dibebat dan pasien pulang juga tidak ada informasi apa-apa, tiba-tiba datang ke rumah sakit tangannya sudah menghitam, malah yang akhirnya cuma perlu dipasang pen malah akhirnya sampai harus diamputasi. Itu juga kasusnya cukup banyak. Cukup banyak itu. Jadi kan sayang sekali yang cukup dengan pasang pen kok akhirnya sampai harus dipotong tangannya kan malah. Iya, dan itu resikonya lebih tinggi ya dok ya, dan malah jadi biayanya makin banyak. Iya. Baik, sahabat bilang obrolan seru ini kita jeda sejenak karena kita akan menuju iklan ya. Tentunya nanti bersama kembali dengan Dr. Ronald Iskandar, spesialis ortopedi dan traumatologi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, dan nanti kita akan melanjutkan kembali obrolan terkait hidup sehat dengan tulang yang kuat. Jadi sahabat bilang, bagi Anda yang ingin bertanya, berkonsultasi langsung mumpung ada
ahlinya nih. Anda bisa melalui chat WhatsApp di 0815 78968968. Jangan kemana-mana, pastikan tetap di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah, hanya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat, dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Ih, kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana. Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk. Sibuk apa kamu? Sibuk mikirin kamu. Hei, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit cikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti? Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih. Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah nggak kepake itu. Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, nggak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau. Pencegahan cikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit cikungunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih,
Barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet. Cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangcup.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar. Kini, Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangcup.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih bersama Gendi Karuli di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Tentunya juga masih bersama dengan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, Dr. Ronald Iskandar, spesialis ortopedi dan traumatologi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang pastinya ya. Dan sahabat Gemilang yang baru saja bergabung, Anda bisa bertanya ya, langsung berkonsultasi dengan Dr. Ronald melalui chat WhatsApp di 081578989968 karena kali ini kita mengangkat topik yang menarik sekali, hidup sehat dengan tulang yang kuat. Dan Anda bisa menyaksikan kembali melalui akun YouTube kami di Gemilang FM Official serta live di akun Instagram RSUD Muntilan. Dan jangan lupa juga live streaming di gemilangfm.id. Baik, kita lanjut nih ngobrol-ngobrol seru bersama dengan Dr. Ronald Iskandar. Dr. Ronald? Ya. Oke, masih semangat dok? Semangat dong. Semangat ya dok ya. Dokter, sebenarnya bisa nggak sih kita mendeteksi secara mandiri tulang kita tuh sebenarnya sehat apalagi sakit nih dok? Silakan dokter. Kalau mendeteksi sendiri ya biasanya gejalanya kita harus perhatikan bahwa biasanya kita kalau misalnya aktivitas sehari-hari kok nggak apa-apa nih kok kadang kok mulai muncul nyeri-nyeri pada sendi-sendi itu yang kita harus tanda-tanda warningnya ya. Jadi kita gerakan kecil udah mulai nyeri. Yang kedua jadi bahkan kalau kita istirahat atau tidur aja kok mulai muncul nyeri itu juga kita harus waspada ya, kalau begitu mungkin ada gangguan pada tulangnya. Yang ketiga juga misalnya tadi selain nyeri juga jadi bengkak tangan atau kakinya kok tiba-tiba bengkak dan terasa panas itu juga bisa. Itu tiba-tiba bengkak atau memang ada? Ya seringnya tiba-tiba pasien mungkin aktivitas biasa saja tiba-tiba kok jadi bengkak. Lalu atau kadang juga sering berbunyi lututnya, walaupun kadang lutut berbunyi itu masih wajar, tapi kalau sering berbunyi dan menimbulkan nyeri itu yang kadang kita harus memperhatikan juga. Nah ini saya jadi tertarik dengan berbunyi ini dok ya. Dokter, berbunyi itu kan yang sekarang lagi trennya kretek-kretek gitu kan dok. Nah itu sebenarnya sakit, itu tulangnya sakit atau gimana nih dok? Sebenarnya kalau kretek-kretek pada sendi itu sebenarnya masih wajar karena kan di dalam sendi kan juga terdapat udara juga, sehingga kalau kretek itu sebenarnya cuma mengeluarkan udara pada sendinya itu sendiri. Jadi efeknya cuma efek relaksasi saja sebenarnya. Efek relaksasi. Tapi kalau yang itu dok, jasa-jasa kretek-kretek itu menurut dokter gimana tuh dok? Ya kalau dari saya sih itu tadi efeknya cuma efek bikin rileks saja, dan mungkin efeknya juga kadang orang dengan diketek efeknya jadi psikologisnya jadi kayak nyerinya membaik. Jadi tapi kalau secara medis sebenarnya tidak terlalu berefek. Makanya kadang bikin efek nyaman itu ya boleh-boleh saja kalau mau dilakukan. Oke, berarti nggak apa-apa ya dok ya. Tentunya dengan cuman yang ahlinya itu tadi ya dok ya. Kadang kan mereka kan harus waspada juga kan, mereka kan mengkreteknya dengan posisi tertentu. Jadi kalau tulangnya normal-normal aja sih emang nggak apa-apa. Cuma kalau kita nggak sadar ada suatu kelainan di leher atau tulang belakang yang kita nggak tahu sebelumnya, kadang-kadang bisa berakibat fatal kalau kita tidak ngecek terlebih dahulu. Jadi memang harus tetap waspada juga memang. Oke, baik. Dokter, apa saran dokter kepada sahabat Gemilang nih yang menuju usia yang mungkin saat ini OTW lansia, biar nggak ada penyakit tulang gitu dok? Silakan dok. Ya, kalau
kita bicara masalah menjaga kesehatan tulang tadi, yaitu pertama kita jaga berat badan dulu pertama. Jadi, Berat badan jadi penting ya. kadang kalau orang kok selalu ceritanya kok saya dulu beratnya sama sekarang kok udah naik 10 kilo, 20 kilo, itu sering banget kan pada orang. Iya, saya dok. Jadi itu ya itu tadi karena pengaruh apa tadi saya tadi kan memang terjadi natural aging atau penurunan massa otot yang alami, sehingga kalau orang memang tidak dilatih pasti ototnya berkurang digantikan lemak, makanya sehingga berat badannya akan bertambah. Nah itu harus bisa dikendalikan, karena kalau berat badan bertambah juga efeknya tadi nyeri ke sendinya, nyeri ke pinggangnya juga. Jadi kalau kita bayangin orang naik berat badan 15 kilo aja tuh, 15 kilo hampir setara dengan 1 galon air loh Mbak. Jadi 15 kilo itu ya. setara dengan 1 galon. Coba kita bayangin gendong galon air 5 menit aja tuh rasanya gimana, udah kembang kan. Apalagi kita gendong 15 kilo, 1 galon air 10 tahun kita gendong terus. Makanya kita bayangkan pinggang kita gimana, lutut kita gimana tuh gimana. Makanya kan iya dok, bener. Pertama itu hari kendalikan berat badan, yang kedua itu tadi latihan ototnya, jangan jangan mager. Jangan mager ya sahabat Gemilang. Olahraga, kalau kita bicara olahraga sebenarnya ada olahraga sebenarnya kita bagi olahraga itu ada 2 tipe, yaitu olahraga yang kardio dan latihan beban. Kalau kita bicara olahraga yang istilahnya favorit atau hip di masyarakat itu kan olahraganya apa? Selalu lari, sepeda, berenang. Yang punya circle sendiri ya dok ya. Padahal kalau kita bicara tuh olahraga yang ngetren itu sebenarnya itu tiga-tiganya adalah olahraga kardio semua. Istilahnya itu olahraga bagus tapi buat jantung. Sehingga kalau kita mau olahraga yang bagus buat untuk tulang, otot ya kita harusnya banyak latihan beban. Latihan beban dok. Baik. Baik dokter, latihan beban jadi tersendiri sendiri ya, nggak pernah latihan beban. Baik dokter. Dokter, untuk wanita nih dok ya, saya pernah dengar katanya wanita itu lebih cepat untuk penyakit tulang atau itu osteoporosis ya dok ya. Itu benar atau cuma mitos dok? Itu memang secara data memang wanita lebih banyak. Seperti tadi dijelaskan memang karena wanita pada usia itu akan mengalami menopause, sehingga hormonalnya memang kecenderungannya pada usia tua. Proporsi lemaknya dia akan meningkat karena pengaruh hormonal itu tadi. Ditambah secara alamiah memang ototnya kalau dengan pria memang tidak sebanyak pada pria. Sehingga kalau ototnya kurang pasti kan stimulus untuk tulangnya juga dia akan berkurang, sehingga efeknya tulangnya akan memang lebih mudah rapuh kalau dibandingkan dengan laki-laki. Oke, dokter. Tadi dokter ngomong tentang nyeri sendi ya. Nah, nyeri sendi sama sakit tulang itu beda ya dok? Sebenarnya ya karena tulang sama tulang berhubungan jadinya sendi, jadi memang ya bisa mungkin disamakan, nggak apa-apa sih sebenarnya. Sebenarnya sama dok. Ya. Bisa disamakan atau gimana nih dok? Bisa disamakan karena sendi itu kan juga antara tulang dan tulang yang berhubungan juga. Jadi boleh disebutnya nyeri tulangnya, nyeri sendinya juga masih sama. Dan nyeri sendi sendiri itu dok, itu kebanyakan di usia berapa, atau hanya lansia atau seluruh usia tuh bisa, semua usia bisa merasakan nyeri sendi nih? Oh bisa-bisa aja. Tapi kalau pada usia muda kan memang biasanya nyerinya karena aktivitas biasanya. Kadang kita mungkin salah, mungkin posisi kerjanya kita terlalu banyak menunduk atau duduknya kita kadang kerja nggak pas sehingga pinggangnya sakit. Pinggang sakit. Itu mungkin jadi karena kita posisinya nggak pas, pinggangnya ketarik, jadinya terjadi nyeri pinggang juga bisa. Tapi kalau pada usia tua biasanya bukan karena kerja tapi karena tadi, karena kelemahan ototnya, sehingga orang yang duduk biasa nggak apa-apa, kok dia jadi duduk biasa jadi nyeri, itu yang baik. Berarti semua usia bisa ya dok ya. Baik dokter, ini sudah cukup lumayan banyak yang bertanya melalui chat WhatsApp di 081578696968. Kita langsung saja ya dok ya. Baik, ada Pak Agung di Janan. Dokter, konsumsi yang murah, sehat dan tepat untuk mendukung tulang yang kuat. Apa ini dok? Silakan dokter. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara tulang kan kebutuhannya memang adalah kalsium ya. Jadi cuman kalau kita lihat sebenarnya bukan cuma kalsium aja, tapi juga harus kita perhatikan adalah namanya vitamin D. Jadi vitamin D dok. Vitamin D. Jadi yang sering terlewatkan itu adalah vitamin D, karena kalsium banyak itu akan bisa masuk ke dalam tulang kalau ada vitamin D yang cukup. Jadi jadi kalau vitaminnya banyak kalsium aja tapi vitamin D-nya tidak, masih rendah. Artinya rata-rata mungkin kalau dari penelitian itu 90% masyarakat di Indonesia itu adalah kekurangan vitamin D. Padahal walaupun kita di daerah tropis dengan paparan matahari yang cukup banyak,
Tapi ya karena mungkin banyak aktivitasnya di dalam gedung, kita jarang berjemur segala macam, jadinya dari penelitian itu hampir 90% tuh kadar vitamin D kita itu adalah kurang. Ya. Mungkin sahabat Gemilang pada nggak tahu jam yang pasti, jam yang bagus buat kena sinar matahari itu jam berapa, Dok? Sebenarnya kalau kita bicara sinar matahari, ya tadi ya sinar matahari itu kan ada istilahnya ultraviolet yang A dan ultraviolet B. Kalau yang bagus untuk vitamin D itu adalah ultraviolet yang B itu sebenarnya paling banyak adalah di siang hari. Jam berapa tuh, Dok? Sekitar jam 11 sampai jam 1. Cuman itu kan adalah apa tuh ya? Jam 11 jam 1 itu adalah panas-panasnya ya. Jadi panas banget, seringnya orang nggak tahan. Jadi sebenarnya kalau mau jam segitu ya paling lama sekitar 10 menit aja. Tapi kalau mau yang agak enakan memang antara jam 9 sampai jam 11 itu juga bisa, walaupun kadarnya nggak setinggi di jam siang. Cuman kalau jam 9 itu ya kita boleh berjemur mungkin sekitar sampai setengah jam sampai 45 menit masih boleh. Oke, berarti banyak yang salah kaprah ya, dikira kalau DD itu sekitar jam 7 sampai jam Iya, kalau jam 7 malah kalau sekitar jam 7 sampai jam 8 itu malah kebanyakan masih ultraviolet yang A malah belum banyak efeknya harusnya sekitar jam 9 sampai jam 11. Oke, sahabat Gemilang, jangan lupa kalau untuk berjemur itu dipukul yang baik jam 11 sampai jam 1 ya, Dok. Tapi jangan terlalu lama, nanti berubah kulitnya ya. Dan kalau memang mau ya jam 9 sampai jam 11 ya, Dok ya. Baik, dokter, kalau untuk bayi nih, bayi jam berapa, Dok? Sama juga ya, tapi jangan terlalu lama ya. Baik, dokter, selanjutnya ada di melalui live Instagramnya RSUD Muntilan ya, ada Denok Hartarti. Apakah minum susu untuk tulang bisa benar menambah kalsium atau bisa mencegah pengkeroposan nih, Dok? Benar nggak nih, Dok? Ini sama jadi ya tadi susu memang kadang mengandung kalsium juga, tapi yang tadi perhatikan adalah nggak cuma kalsium tapi juga harus memeriksa vitamin D-nya. Jadi kalau kita cuma minum susu terus, kadang kalau susu malah kita bahayanya nanti kadang gulanya itu sendiri. Kadang susu mengandung gulanya, jadi malah kita minum susu terus, kalsiumnya mungkin masuknya sedikit tapi gulanya naiknya banyak banget, jadi malah efeknya ke yang lain. Nah, ngomongin soal susu juga, untuk anak-anak, Dok, untuk masa pertumbuhan anak itu juga dibutuhkan susu yang berkalsium atau gimana nih, Dok? Kalau anak sebenarnya ya, jadi fokusnya kadang nggak cuma ke susu aja, yang penting kita makannya harus bergizi tadi. Jadi gizi seimbang ya. Jadi kadang image-nya kalau mau tinggi harus minum susu. Iya, banyak merek nih bermunculan nih, Dok. Banyak merek bermunculan. Jadi orang kalau anaknya nggak makan tapi minum susu terus. Jadi bisa tinggi tuh? Enggak juga. Karena yang penting mengaruhi ketinggian itu adalah pertama faktor genetik memang. Jadi genetik dari ayah dan ibunya akan mengaruhi tinggi anaknya. Yang kedua adalah nutrisi itu bukan cuma susu aja, tapi masalah dari gizinya. Jadi makanya jangan cuma Indomie atau makannya maunya coklat-coklat aja, tapi harus istilahnya protein harus ada, entah dari telur, entah dari ikan apa itu harus masuk. Dan yang ketiga harus tadi banyak aktivitas untuk merangsang tulangnya sendiri. Jadi jangan dibiarkan anak main gadget didiamin aja, itu malah harus. Mungkin bisa diarahkan ikut klub voli, mau basket, mau apa, malah harus taekwondo gitu ya, Dok ya. Baik. Dokter, selanjutnya ada Abah Widi, masih di Instagramnya RSUD Muntilan ya. Mau tanya, Dok, apa benar kalau dipasang pen rawan kena petir? Astagfirullah. Itu mitos atau fakta, Dok? Silakan, Dokter. Ngeri juga ya dipasang pen. Ini juga banyak mitos. Kalau orang kalau dipasang pen akan cenderung kena setrum. Padahal kita nggak ada pennya pun, kalau kita megang listrik juga kita akan kesetrum juga kan. Jadi secara alamiah itu memang manusia itu adalah penghantar listrik. Jadi mau ada pennya mau enggak pun kita pasti bisa kesetrum. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi orang kan ada anggapan karena besi memang lebih gampang kesetrum. Padahal manusia sendiri juga udah bisa teraliri listrik walaupun tanpa ada pen. Paling kalau keluhannya paling pen ya memang dia karena besi, dia lebih cenderung menyerap dingin. Paling keluhannya kalau pas hujan atau pas dingin memang gampang ngilu, memang seperti itu. Tapi kalau setrum sih enggak. Tapi kalau pen sendiri itu nanti juga bakal diambil ya, Dok? Sebaiknya diambil karena itu tetap benda asing juga. Oke, baik, Dokter. Oke, tadi Abah Widi semoga bisa puas ya dengan jawaban dari Dokter Ronald. Selanjutnya masih di live Instagramnya RSUD Muntilan ada Nis Darmawans ya. Tanya, Dok, olahraga apa yang direkomendasikan untuk usia 40 plus? Ini sama dengan pertanyaan dari Ibu Winati nih, Dok, yang ada di Tegalrejo juga menanyakan hal yang sama. Silakan, Dokter. Ya, ini juga tadi seperti bilang olahraga prinsipnya ada dua, dia olahraga yang kardio sama beban. Jadi kalau kita selalu tanya ke pasien, apalagi yang saya tua, Bu,
di rumah aktivitasnya apa kebanyakan? Oh saya kulo sampun melampah gitu. Dan jalan-jalan itu ya sebenarnya kalau dibilang olahraga juga bukan tapi ya Dok cuma ya? jalan aja, tapi ya kalaupun misalnya jalannya agak jauh ya itu masih masuk agak kardio, itu kalori yang terbakar nggak terlalu banyak mungkin ya. Tapi kalau yang penting jadi memang kalau harus seimbang, kalau memang olahraga ada kardio dan olahraga beban juga harus dilakukan. Jadi olahraga beban itu yang seperti apa? Jadi Yang olahraga ringan yang Dok, yang ringan Dok, olahraga beban yang ringan Dok. ya Apa olahraga tuh? yang ringan untuk orang banyak bisa dilakukan. Misalnya kalau kita cuma angkat-angkat, kalau nggak ada barbel ya angkat Jemuran. aqua botol kita angkat-angkat gini aja. Oke, ataupun aqua botol kalau paling gampang kita latihan jongkok berdiri, ataupun latihan jinjit diulang-ulang. Ataupun kalau mau sampai dengan yang agak berat kita mau latihan push up atau plank itu juga malah bagus. Iya, kalau air mineral botol itu yang 250 mg atau yang 1 liter nih Dok? Ya kalau yang bertahap dulu kan dari yang 500 dulu kalau sampai dengan. Saya pilih yang paling kecil aja Dok. Baik, dokter, ini ada selanjutnya yang bertanya, masih ada. Oke. Oh, masih mengetik, mungkin nanti kita lanjut ya Dok ya. Baik, sahabat Gemilang, nanti kita melanjutkan kembali obrolan seru kita bersama Dr. Ronald Iskandar, spesialis ortopedi dan traumatologi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Dan ini juga masih banyak yang bertanya. Kita lanjut nanti di session 3. Jadi jangan beranjak, pastikan tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat, dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Ih, kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana. Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk. Sibuk apa kamu? Sibuk mikirin kamu. Hei, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit cikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti? Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih. Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah nggak kepake itu. Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, nggak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau. Pencegahan cikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit cikungunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang. Kamu udah periksa kandungan, Dik? Buat apa? Aku sehat kok, nggak ada yang sakit. Dik, periksa kandungan itu bukan karena sakit, tapi ngecek bayi dalam kandunganmu perkembangannya gimana, biar nggak kena stunting. Stunting? Jangan bikin takut. Makanya ajak suamimu periksa kandungan sana, biar nggak kena stunting.
Stunting merupakan kondisi tumbuh kembang anak yang terganggu akibat gizi buruk, infeksi berulang dalam waktu yang lama, dan psikososial anak yang tidak seimbang. Anak stunting tinggi badannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO tentang standar pertumbuhan anak. Stunting dapat dicegah dengan memberikan nutrisi sehat dan berimbang yang diawali dari 10 hari pertama kehidupan. Selanjutnya, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan berikan ragam makanan tambahan setelah 6 bulan serta berikan ASI sampai anak usia 2 tahun. Selalu menjaga kebersihan lingkungan dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga merupakan pencegahan stunting dan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Mari bersama kita cegah stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Wah, cari souvenir buat temen, oleh-oleh buat keluarga, sama mainan buat adik, di mana ya? Dika, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu? Ini nih, aku tuh mau cari souvenir, oleh-oleh, sama mainan, bingung mau kemana. Udah, nggak usah bingung. Berbagai macam souvenir, oleh-oleh kayak getuk, legondo, yangko, peyek kacang, selondok, minuman jaguar, jahe gula aren, wedang rempah bisa kamu dapetin di berbagai UMKM yang dijual di Kabupaten Magelang. Wah, yang bener. Aku mau beli Yuk, anterin aku beli. Ayo. Memakai produk UMKM juga turut membantu perekonomian. Dan kini, produk dalam negeri dari usaha mikro kecil dan menengah tidak sedikit yang sudah diekspor ke mancanegara loh. Ayo, dukung berbagai produk UMKM Kabupaten Magelang untuk terus berkembang. Mulai dari kerajinan pahat batu, tas plastik, anyaman serat alam, sapu rayu, tekstil, kayu lapis, selondok, dan kuliner lainnya dengan membeli produknya ya. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih dari 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Terima kasih sahabat Gemilang, Anda masih bergabung di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Tentunya masih bersama saya Giandika Ruli ya, dan Dr. Ronald Iskandar, spesialis ortopedi dan traumatologi RSUD Muntilan, Kabupaten Magelang. Yang mana kita mengusung tema nih, dokter akan menyampaikan informasi dari tadi ya, jam 10 hingga saat ini, hidup sehat dengan tulang yang kuat. Baik, saya kembali bertanya-tanya di session terakhir ini dengan Dr. Ronald. Dokter, apa yang harus dilakukan nih untuk menjaga kesehatan tulang? Mungkin tadi sudah disampaikan ya dok ya, mungkin ini bisa disampaikan lebihnya dok. Baik, silakan. Jadi untuk menjaga kesehatan yang tulang tadi, pertama yaitu jaga gizi ataupun jaga makan, jangan sampai yang baik, jangan sampai berat badannya nanti akan naik berlebih. Kedua, kalau kita kerja pada usia muda, terutama usahakan posisinya yang pas, jangan sampai terlalu nekuk ataupun terlalu bungkuk, harus diperhatikan karena kalaupun kita mesti harus duduk jangka panjang ya, diusahakan tiap 2-3 jam kita harus stretching dulu ototnya biar tidak lemes, tidak kaku. Yang ketiga, ya jangan merokok ataupun konsumsi alkohol dihindari karena itu juga akan mempengaruhi kesehatan tulang itu sendiri. Oke dokter. Dan ya kalau ada keluhan segera berobat. Nah, kalau segera berobat ini kalau keluhannya sampai sejauh mana nih dok? Kalau memang harus, wah udah saatnya nih ketemu sama dokter Ronald nih, itu pas gejalanya seperti biasanya apa kalau dok? kita gejala awal memang penanganan awalnya memang kita misalnya muncul nyeri-nyeri nih di sendi atau apa, kita coba penanganan awalnya dengan diistirahatkan dulu. Jadi aktivitas yang biasanya bikin nyeri dikurangi dulu. Yang kedua bisa dengan menggunakan bebat ataupun elastik perban yang coklat itu untuk mengurangi gerakannya. Jika nyerinya masih awal-awal bisa dengan diberikan kompres es untuk mengurangi nyerinya. Baik. Ataupun dengan minum obat-obatan anti nyeri yang ringan-ringan. Kalaupun sudah penanganan seperti itu tidak membaik, mungkin itu bisa langsung
kontrol ke langsung dokter. kontrol ya, langsung menemui dokter Ronald ya di Ya. RSUD Muntilan ya sahabat Gemilang ya. Oke, ini dokter tadi yang mengetik akhirnya terbaca juga ya. Ternyata dari tidak menyebutkan nama, dari Bapak Suseno kalau nggak salah ya ini ya. Kirim salam buat Pak Dokter Ronald dari pasien yang antri tiap Sabtu di RSUD Muntilan, the best dokter ortopedi di Muntilan. Yeay, tepuk tangan dong untuk Dokter Ronald. Untung sekarang Selasa sore beliau juga praktek selalu ramai pasiennya, murah senyum. Terus walaupun pasiennya banyak yang nunggu, dan dokter luar biasa sekali ya dokter ya. Ini ada dari Mas Arif atau Pak Arif ya, Pak Arif Suseno ini ya. Dan beliau menyampaikan terima kasih dan sukses juga buat mbaknya. Oh, mbaknya saya berarti ya. Dokter ternyata sudah punya fans ya dokter ya, banyak ya. Aduh, ini kalau saya periksa termasuk fans dokter juga ini nanti ya. Ini dokter memang pasiennya dokter beneran ini ya? Iya. Beneran ya Kemarin dok ya? barusan periksa Pak Arif. Oke, luar biasa Pak Arif. Besok dapat fasilitas spesial nih dari dokter Ronald nih. Oke, baik, ada pertanyaan lagi dari Ibu Winati. Ternyata tadi masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab dokter. Ibu Winati yang ada di Tegalrejo. Apakah perbedaan massa otot dengan berat badan? Apakah sama atau beda nih dok? Oh, iya. Silahkan dokter. Beda ya. Jadi kalau kita menimbang pakai timbangan yang biasa itu, itu sebenarnya yang kita timbang adalah seluruh tubuh kita. Jadi kan yang terdiri dari tulang, otot, lemak, dan organ-organ tubuh itu ditimbang semuanya masuk jadi berat badan total tadi. Cuman sebenarnya kalau kita mau spesifik, yang paling penting adalah massa otot atau berat ototnya itu tadi. Kalau kita mengukur berat otot memang harus pakai timbangan yang khusus untuk bisa menimbangkan berat otot itu tadi. Biasanya kalau otot memang normalnya sekitar 30 atau 40% dari berat badan total tadi. Tapi dengan makin sering dilatih ataupun olahraga latihan beban, jadi massa ototnya akan meningkat juga. Oke, berarti massa otot dan berat badan itu Beda. ya dok ya. Baik, dokter di session terakhir ini mungkin ada closing statement yang ingin dokter sampaikan kepada sahabat Gemilang nih untuk menjaga kesehatan tulangnya biar selalu kuat di usia berapapun dok ya. Silakan dokter. Ya, buat para pendengar, jadi ingat selalu bahwa kita harus menjaga kesehatan tulang kita tadi dengan banyak olahraga, jangan diem aja, terutama banyak latihan otot kita sendiri. Jaga makannya, terutama hindari makan-makan yang banyak mengandung gula ataupun ya tepung-tepungan juga dikurangi biar berat badan tidak meningkat. Lalu jangan merokok, dan terutama kalau yang untuk menghindari yang kejadian kecelakaan, kalau naik motor hati-hati. Oh iya, betul sekali, karena pasien dokter juga banyak ya. Jadi mungkin kalau kita lihat teman-teman korban kan kecelakaan. banyak yang kan masih muda-muda dan naik motor dan tidak pakai helm, itu mungkin agak mengkhawatirkan juga. Sebenarnya itu bukan hanya dokter yang menyarankan ya, Bapak polisi aja sudah menyarankan ya dokter ya. Ya biar nggak jadi pasien ortopedi harus lebih hati-hati. Betul sekali, karena sakit tulang itu lebih sakit daripada sakit hati ya. Ya betul ya dok ya. Baik dokter, terima kasih Dokter Ronald Iskandar, spesialis ortopedi dan traumatologi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Terima kasih atas waktunya, informasinya, ilmunya. Semoga bisa menjadi narasumber kita ya di lain waktu ya dok ya. Mau kan dok? Boleh ya dok ya. Ini ternyata fansnya pada menghubungi kita nih dok ya. Oke, sukses selalu untuk RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, dan sukses selalu untuk Dokter Ronald. Terima kasih. Baik, sahabat Gemilang, terima kasih Anda selalu bergabung di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawaroh. Saya Gianika Ruli beserta kru Gemilang FM pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.